Kita semua tahu, perang antara kelompok Hamas dan pasukan Israel terjadi kembali dan semakin memanas. Rudal-rudal menghujani langit, sehingga jumlah korban tewas terus meningkat di Israel dan jalur Gaza. Tapi apakah kalian tahu mengapa di langit-langit Israel terjadi ledakan? Iya benar, itu adalah sebuah sistem pertahanan yang dibuat oleh Israel untuk menghalang serangan roket dari pihak luar. Konflik antara Palestina dan Israel di wilayah jalur Gaza meletus menyusul ketegangan yang terjadi setelah penutupan pintu masuk dan keluar di wilayah tersebut pada beberapa waktu sebelumnya. Dalam konflik tersebut, Perdana Menteri Israel Netanyahu telah menyatakan perang terbuka terhadap Palestina. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengatakan bahwa mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina adalah satu-satunya jaminan terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. Seperti dilansir Reuters, Hamas menembakkan ribuan roket dari jalur Gaza ke Israel. Lalu, Israel pun berusaha menanganinya dengan sistem pertahanan udara Iron Dome itu. Sebagian serangan rudal Hamas pun mampu menembus sistem pertahanan tersebut. Lalu sebenarnya apa sih Iron Dome itu? Lantas, sehebat apa sebenarnya Iron Dome itu? Berikut fakta-fakta soal sistem pertahanan udara Israel tersebut dikutip dari Reuters. Iron Dome dibuat dengan bantuan Amerika Serikat. Sistem pertahanan Iron Dome berbasis Rafael Advanced Defense System yang dikembangkan Israel dengan bantuan Amerika Serikat. Alat pertahanan tersebut terinspirasi untuk melawan serangan roket dari Lebanon yang menargetkan Israel pada 2006 lalu. Operasional resminya dimulai pada 2011. Iron Dome menghadang roket dan drone. Jadi pertama-tama, radar mendeteksi roket ketika roket tersebut mendekat, di mana saja, mulai dari jarak 2,5 hingga 43 mil, menurut Raytheon, kontraktor pertahanan Amerika Serikat yang membantu memproduksinya. Kemudian pusat kendali Iron Dome mulai bekerja, dengan cepat menganalisis apakah roket tersebut akan menghantam daerah berpenduduk padat seperti kota atau sasaran daerah gurun. Sistem akan memerintahkan peluncur untuk menembakkan rudal yang akan mencegat dan menghancurkannya di udara. Pecahan logam dan puing-puing kemudian jatuh ke tanah. Namun, jika roket mengarah ke daerah yang tidak berpenghuni, kubah besi akan membiarkan roket itu mendarat di gurun atau laut. Fitur sistem utama Iron Dome yang mutakhir. Sistem Iron Dome adalah mekanisme pertahanan darat ke udara. Sistem ini dirancang untuk melawan serangan roket, mortir, peluru artileri, dan kendaraan udara tak berawak dalam jarak pendek. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, radar pendeteksi dan pelacakan, manajemen pertempuran dan kontrol senjata, serta peluncur rudal yang dipersenjatai dengan 20 rudal Tamir. Iron Dome memiliki 3 hingga 4 peluncur dengan 20 misil pencegat yang siap sedia dan akurat 85 hingga 90%. Iron Dome juga memiliki kemampuan pencegat peluncuran vertikal, sekring hulu ledak dan jarak dekat, peluncur seluler, dan kompatibel dengan berbagai sistem radar. Hulu ledak sistem Iron Dome membuatnya dapat menyasar serangan udara apapun. Namun, kelemahan utama Iron Dome adalah bisa kewalahan oleh misil salvo berukuran besar. Selain itu, Iron Dome juga tidak efektif melawan misil kendali, mortir, serta misil jarak pendek. Secanggih apapun sistem pertahanan, tetap ada batasnya. Serangan baru-baru ini bertujuan untuk menguras pencegat rudal Iron Dome. Strateginya jelas, membebani sistem dan meskipun Iron Dome berhasil mencegat banyak roket, beberapa berhasil lolos. Misil pencegat Tamir yang mahal. Tamir memiliki sirip kemudi untuk bermanuver dan dilengkapi sensor elektrooptik, sehingga bisa melihat waktu siang dan malam dan di keadaan cuaca apapun, bereaksi secepat kilat, dan mencegat salvo. Perakiraan biaya peluncuran Tamir mencapai $100.000 sekitar 1,4 miliar rupiah, sementara sumber lain mengatakan hanya $50.000 sekitar 712 juta rupiah. Faktanya, Tamir dituduh lebih mahal daripada roket yang ditembakkan ke Israel yang hanya ratusan atau ribuan dolar saja. Seperti yang diberitakan Reuters, Hamas mengklaim bahwa mereka telah meluncurkan lebih dari 5.000 roket dari Gaza selama serangan. Maka biaya yang harus dikeluarkan oleh Israel untuk mencegatnya adalah sekitar $50.000 atau 785 juta rupiah, menurut Bloomberg. Jika Israel harus mencegat 4.000 rudal, biayanya mencapai $20 juta atau sekitar 314 miliar rupiah. Negara-negara yang ingin beli Iron Dome Israel.
Selain Amerika Serikat, beberapa negara maju dunia juga tertarik untuk memasang Iron Dome sebagai sarana pencegahan serangan udara. Negara-negara tersebut adalah Azerbaijan, Rumania, India, dan negara-negara NATO. Kegagalan Iron Dome Israel. Dengan segenap teknologi canggih yang dimiliki oleh Iron Dome, faktanya para pejuang Hamas berhasil menemukan kelemahan dari sistem pertahanan milik Israel tersebut. Para pejuang Hamas menembakkan ribuan roket hanya dalam kurun waktu 20 menit ke berbagai kota di Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa yang sukses menembus pertahanan Iron Dome tersebut. Berikut tadi adalah beberapa fakta mengenai Iron Dome yang dimiliki Israel. Perang adalah pilihan terakhir, menjaga perdamaian adalah pilihan utama. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Terima kasih sudah menonton, bantu kami untuk subscribe channel kami agar kami bisa berkembang lebih baik lagi. Salam duniamu dunia kita semua. Wassalam. Israel's missile defense system. But whatever happened in the early hours of this morning, the Iron Dome was not able to stop this barrage. The Iron Dome was not able to stop this